teman-teman semua, kembali lagi ke podcast yang udah lama gak dibuat lagi karena satu dan lain hal. Nah, kali ini pembahasannya kayaknya lebih ringan deh ya, dengan judulnya juga lebih keringan, gak seberat pembahasan di podcast sebelumnya. Kali ini aku sama teman, sama rekan aku dari satu sekolah yang sama, tapi beda angkatan. Nah, jadi pembahasan kali ini itu masih tentang tema kehidupan remaja. Karena siapa sih yang zaman sekarang tuh lagi merasakan hal-hal seperti yang aku bahas di podcast? Pasti kebanyakan remaja kan yang dengerinnya gitu. Tapi gak lepas dari kehidupan remaja, pasti ada juga yang ngedengerinnya bukan dari kaum remaja aja. Mungkin ada yang dari remaja udah ke fase dewasa, atau emang udah ada orang dewasa nih yang dengerin podcast aku kali ini. Gak apa-apa ya, biar sama-sama kita nostalgia ke masa remaja yang dulu-dulu pernah kita rasakan dan alami. Oke, jadi aku mengangkat judul Soulmate of Teenagers yang masih dengan tema remaja, tentang remaja, kehidupan remaja juga, tapi dengan judul musik bagi remaja. Nah, buat kalian, siapa sih yang zaman sekarang tuh gak tahu musik? Siapa sih yang gak suka musik? Pasti ada dong, banyak banget yang suka musik. Atau bahkan dari kalian udah pernah nyiptain musik sendiri. Wah, hebat banget sih ya. Contohnya kayak misalnya kalian tuh ngegalau, ya kan? Ngegalau terus akhirnya coret-coret di buku atau di notes HP, akhirnya malah jadi lagu. Wah, itu suatu galau yang bermanfaat gitu. Kayak kalian tuh ngegalau tapi ngehasilin karya. Kayak contohnya kayak artis, kayak penyanyi luar negeri ya, Olivia Rodrigo atau Taylor Swift yang suka bikin lagu tentang para mantannya misalkan. Oh ya, aku juga sih bikin lagu karena keinget seseorang kayak gitu. Nah, kalian juga bisa kok berkarya seperti mereka. Ya nggak selalu tentang lagu galau-galauan sih, atau lagu tentang mantan kayak gitu-gitu. Nggak selalu tentang itu ya, bebas lagunya apa aja, asal jangan mengandung unsur sara ya, oke? Nah, aku kali ini tadi seperti yang aku sebutkan, aku bareng teman. Kita bersama Faris di sini bakal bahas seputar musik, ya kan? Nah, seperti yang aku tadi bilang, siapa sih yang nggak tahu musik? Nah, apa aja sih kira-kira opini mereka tentang musik, opini para remaja tentang musik bagi kehidupan remaja mereka. Nah, untuk itu biar kita tahu apa aja sih musik bagi kehidupan remaja tuh, seberapa penting sih musik itu, dan seberapa besarnya pengaruh bagi para remaja tentang permusikan itu. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan di tema Soulmate of Teenagers yang dengan judul musik bagi remaja kali ini, jangan lupa buat para listener baru ataupun lama, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian bebas mau share ke keluarga, ke teman, ke kerabat, ke sahabat, atau buat kalian yang punya doi, share aja deh ke doinya ya. Gak apa-apa kalau punya mah, asal jangan doi orang. Share ya sebanyak-banyaknya ya, jangan lupa. Dan juga kayaknya kurang afdol gak sih kalau kita gak ngenalin guest star kita kali ini ya, yang tentu aja guest star pertama aku, tamu dan sekaligus temen ngobrol pertama di podcast aku kali ini. Ya langsung aja tanpa lama-lama aku panggil, gimana ya bilangnya, aku sambut, jangan sambut, gimana sih, aduh. Oke, kita panggilkan. Ya, silahkan Faris untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Fergiansyah. Kalian bisa panggil saya Faris. Hobi main musik sama gambar. Salam kenal semuanya. Halo juga Faris, salam kenal juga ya dari kita, terutama dari aku. Udah kenal ya sebelumnya. Nah, tadi kita abis denger langsung dari Farisnya tentang perkenalan dirinya ya, sedikit. Tapi nanti kalau untuk yang banyak-banyaknya silahkan aja deh mampir langsung ke IG-nya @mf.virgin. Buat yang mau kepo-kepo silahkan kepo sepuasnya, DM-in kalau perlu. Tapi jangan sampai ngeganggu ya, kasihan nanti doi jadi keganggu. Oh iya, nah setelah perkenalan tadi masih belum puas gak sih kalian, ya kan? Nah aku pengen nanya-nanya nih, apa kabar Faris dan
Sekarang tuh kesibukannya apa sih kira-kira? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau kesibukan sih sekarang mah sekolah ya, kerjain tugas dari guru-guru. Sekarang kan udah full day ya, udah sekolah sudah mulai tatap muka. Jadi ya sekarang lagi sibuk sekolah aja sih. Wah iya ya, memang sekarang tuh lagi musim-musimnya banyak tugas deh kayaknya ya. Selain pindah musim dari musim hujan ke musim panas kayaknya. Semangat ya Faris dan teman-teman lainnya yang masih mengerjakan tugas dan masih sibuk berkecimpung dalam sekolah ya. Jadi gak boleh nih yang namanya males-malesan buat ngerjain tugas atau masuk sekolah, apalagi ya kejar cita-cita kamu sampai setinggi langit, kalau perlu sampai ke negeri Cina deh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan pribadi ya. Menurut kamu sendiri nih, apa sih makna atau arti dari musik itu? Kalau makna sih menurut Farid sendiri mah lebih apa ya? Mencurahkan perasaan sih, mencurahkan isi hati. Wih, kalau lagi gembira ya musiknya gembira, kalau lagi sedih ya musiknya sedih gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, seberapa besar sih musik berperan dalam kehidupan kamu dan kenapa kamu milih musik sebagai hobi kamu? Itu termasuk hobi kamu gak sih? Atau memang itu udah jadi one and only hobi kamu atau ada lagi? Wah, besar banget sih perannya. Terus juga kalau hobi kenapa? Karena yang pertama keren ya kan. Terus yang kedua kita tuh bisa apa ya? Kita tuh punya ide, inspirasi. Terus kita nggak tahu nih mau diwadahin di mana gitu. Ya udah di musik aja, bikin musik gitu-gitu, bikin lagu. Ya bikin aja dulu gitu. Untuk genre musik apa sih yang paling kamu suka? Kalau sekarang sih lebih dengerin rock ya, terutama rock-rock yang emo gitu, yang liriknya yang sedih-sedih, tapi musiknya musik keras gitu. Ada gak tuh kira-kira ceritanya awal mula kamu kenal musik sampai sekarang? Awalnya mah dari keluarga sih, karena keluarga kan suka musik, terutama musik rock kayak GNR, Aerosmith, Bon Jovi dan lain-lain, rock-rock jadul lah. Faris mendengar tuh, lama-lama jadi suka gitu lagu-lagu kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang deh suka musik. Kamu punya gak sih lagu yang disukain? Kayak ada berapa? Dan kalau boleh tahu nih, apa sih alasannya suka sama lagu itu? Wah, kalau lagu-lagu banyak sih yang disukain. Kalau salah satunya mah Welcome to the Black Parade dari My Chemical Romance, terus Sweet Child of Mine dari Guns N' Roses, terus Tormented dari Killing Me Inside juga. Wah, keren banget tuh, asli. Kalau Welcome to the Black Parade sih instrumennya bagus ya. Mereka bikin konsep lagu rock tapi ada unsur marching bandnya gitu. Itu karena ceritanya kan ada orang yang sekarat lah, yang udah mau meninggal. Terus dia ingat dia tuh pernah waktu kecil diajak sama ayahnya tuh nonton marching band, nonton parade. Terus kalau Sweet Child of Mine ya, kalau Sweet Child of Mine itu klasik legend sih, siapa yang gak kenal itu Guns N' Roses. Slash main gitarnya, Duff main bass, Axl yang nyanyi, asli lah. Terus kalau Tormented, screamnya mantep banget sih, screamnya gurih. Wah, ternyata itu makna dari lagu yang Faris suka ya, keren-keren. Lagian emang sih, siapa sih yang gak tahu lagunya Sweet Child of Mine, gitu gak sih nadanya? Maaf ya kalau salah, soalnya memang ayah aku kebetulan memang suka juga nih denger lagu-lagu yang rock gitu. Dan emang macem-macem sih genrenya kalau ayah, tapi salah satu yang pernah aku dengerin dan hampir sering aku dengerin tuh kok, apalagi kalau misalkan lagi di mobil nih nyetel lagu, pasti lagunya itu lagi. Nah, kamu sendiri gimana? Pernah gak sih denger lagu sampai kebawa suasana gitu? Atau jangan-jangan kamu pernah nih denger lagu galau sampai kebawa suasana? Kira-kira gimana? Pernah gak? Kalau denger lagu mellow sih pernah ya, denger lagu The Massive kalau nggak salah itu, Cinta Ini Membunuhku gitu kan. Wah, itu mau nangis gak bisa, mau marah gak bisa, udah nikmatin aja itu mah. Kayak wah, perasaanku terwakilkan oleh musik ini. Waduh, perasaannya terwakilkan. Cinta siapa sih yang bisa membunuh Faris nih? Kepo deh jadinya. Oh iya, kita udah mulai masuk nih ya ke
opini ya para kuesioner di Instagram stories aku di @dibazhrr. Yang pertama nih aku bacain buat Faris. Dari @saya Shiva, A-nya ada 4 tuh, 1, 2, 3, 4. Yang bilang kalau boleh nggak salamin ke Kak Farisnya. Waduh, tuh Faris dapet salam ya. Terus yang selanjutnya ada dari Regita_1027 menanggapi stiker pertanyaan Anda. Faris ganteng Cina. Aduh Faris, Masya Allah. Iya sih emang ganteng. Kalau cantik mah cewek atuh. Waduh, ada cicuit. Dapet pujian dari Regita. Terus juga katanya Teh Diba keren. Amin. Makasih Gita. Nanti ya kapan-kapan kita collab bareng deh. Oke? Terus selanjutnya ada A-nya ada 3 nih, Aldi Ilham mungkin ya, yang menanggapi stiker dengan kata-kata Faris ganteng, Faris idolaku. Waduh, serempet. Faris banyak fansnya ya ternyata ya. Ini beberapa tanggapan yang aku pilih-pilih ya, karena sisanya ngaco semuanya. Jadi ini tanggapan-tanggapan yang aku pilih-pilihin buat dimasukin ke dalam podcast pembahasan kali ini. Terus dari Imcirul_. Wah mantep nih si brother. Waduh brother. Nah selanjutnya ada pertanyaan ya dari m.adam.setiawan. Halo Kak Adam, yang menanggapi stiker. Dan ini bertanya ya, coba deh aku pengen denger jawaban Faris kira-kira. Kak Adam nanya gini nih, apa benar musik itu bisa bikin mood kita berubah? Kalau benar yang lagi sedih ngedengerin lagu sedih malah makin sedih dong. Nah gimana tuh tanggapannya ya? Ya benar, musik itu menurut Faris ya bikin mood kita berubah karena musik itu lebih menarik emosi kita, jadi kita bisa merasakan apa yang dirasa oleh penyanyi tersebut gitu. Nah itu dia jawaban dari Faris untuk username dari m.adam.setiawan. Gimana Kak Adam? Udah terjawab belum? Terasa penasarannya nih? Penasaran gak sih sebenarnya? Nah kalau sudah terjawab, alhamdulillah ya. Makasih juga buat Faris. Terus juga ada tanggapan dari Reski_Septian_ nih menanggapi pertanyaan Anda. Seru. Ya seru. Pakai kata-kata ya. Wede, ya nggak apa-apa. Makasih Reski. Kebetulan waktu itu pernah nampil ya kalian pas waktu pentas seni ya. Jadi band nih, keren-keren. Terus ada dari Sally. Nih temen aku nih, temen sekosan ya, sahabat aku. Bestie aku guys. Menanggapi kalau kata aku musik itu lagu, hihiu. Iya emang lagu Sel, emang iya kamu gak salah, kamu kan selalu benar ya. Makasih loh ya. Terus yang terakhir nih ada dari Erwin.ems.12 menanggapi, musik bagi aku adalah sesuatu yang mampu untuk menyampaikan perasaanmu, remaja atau bukan. Hah? Gimana? Oh mungkin nanya ini ya. Musik bagi aku adalah sesuatu yang mampu untuk menyampaikan pesanmu remaja. Ya itu pokoknya ya. Terima kasih Erwin atas tanggapannya. Nah yang terakhir banget. Oh ada dari Zipens yang bilang, menurut aku musik itu media pengekspresian diri paling efektif. Wah keren nih ya opininya. Mantap Zipens. Makasih ya semuanya untuk teman-teman yang udah bersedia ngisi kolom question box di IG story aku. Dan buat yang belum kesebut atau yang buat belum ke-mention ya ke dalam podcast aku, next time ya bakal kita bahas-bahas lagi. Tapi terima kasih banyak teman-teman semuanya, karena kita juga ngejar pembahasan yang lainnya juga ya. Nanti kalau untuk tambahan tanya-tanya boleh deh ya di lain waktu, di next time, oke? Oke, barusan kita udah selesai bacain opini dan pertanyaan dan macam-macamnya dari para questioners di IG story. Sekarang aku langsung aja deh nih kayaknya mau nanya lagi ke Faris ya. Oh ya Faris, denger-denger kamu punya band nih. Wah, boleh gak sih kenalin ke kita bandnya Faris? Oke, silahkan Faris, dikenalkan dulu ya. Waduh, band
namanya The Mood Board ya. IG-nya @themoodboard4. Follow guys, follow. Tuh guys, follow ya kalau mau kenalan lebih lanjut sama bandnya Faris ya. Oke, follow, jangan lupa. Berapa nih jumlah anggotanya dan posisinya tuh sebagai apa aja sih di sana? Kalau anggota sih 4 ya. Opik sebagai drummer, Noval sebagai vokalis gitaris, Raymond sebagai gitaris melodi ya. Kalau Faris sebagai basis. Kira-kira di band kamu ada nggak leader atau ketuanya? Kita boleh tahu nggak nih kalau emang ada leadernya, siapa sih kira-kira leadernya? Untuk leader itu teman kita namanya Raymond, dia leader The Mood Board. Peran dia sebagai gitaris melodi di The Mood Board. Untuk bandnya sendiri, genre apa? Dan udah pernah bikin lagu belum? Atau masih proses ongoing? Kalau genre kita alternative rock ya. Dan sekarang juga kita lagi garap single, judulnya Queen in Disguise. Nah, kalau untuk cover, biasanya kita cover lagu-lagu dari band favorit kita masing-masing gitu. Waduh, keren banget ya. Semoga lancar ya untuk lagu barunya nih. Nanti kalau launching, kalau udah berhasil dipublish nih lagunya, langsung ya kasih tahu ke teman-teman, mungkin boleh ya, atau nanti kasih tahu aku ya biar nanti dipromosiin. Widih, mantap. Semangat. Terus kalau boleh tahu nih ya, siapa sih yang awalnya mencetuskan band kalian dan apa alasannya mencetuskan band tersebut? Ada nggak sih kira-kira cerita singkatnya hingga terbentuknya sebuah band? Dan apa aja kendala atau kesulitan yang kalian hadapi dalam grup band ini? Nah, sejarah singkatnya kayak gini. Kan dulu Faris sama Raymond punya komik bareng gitu. Terus kita ngide buat bikin original soundtracknya. Dan kita udah bikin, terus nggak ada yang nyanyinya. Kita cari vokalisnya. Nah, ketemu tuh namanya Noval, vokalisnya, dia bisa nyanyi. Terus kita ngide lagi, gimana kalau kita bikin band aja sekalian gitu. Kita tinggal nyari drummernya doang nih. Nah, ketemulah Opik gitu. Dan akhirnya jadi The Mood Board. Dan untuk kesulitan sih kita bagi waktu ya antara sekolah sama band gitu ya. Kita latihan juga, sekolah juga, kadang bagi waktunya sulit gitu. Itu sih. Wah, gila sih, ternyata sejarahnya tuh dimulai dari hal yang gak terduga ya. Berawal dari Faris yang pengen bikin komik, dan juga ada Raymond yang pengen nyari soundtracknya juga ya kalian. Dan ternyata akhirnya ketemu Noval sama Opik dan jadilah sebuah band yang namanya Mood Board. The Mood Board. Wih, keren banget ya, sumpah. Sukses buat band kalian ya. Nah, oke, itu kan tadi jawaban-jawaban Faris ya tentang band dari awal mulanya gimana, cerita singkatnya dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih kira-kira nih ya pesan atau saran untuk band kamu ke depannya nih ya? Barangkali nih, siapa tahu kan ada salah satu anggota kamu yang juga ikut ngedengerin podcast ini ya kan? Siapa tahu langsung kayak wah ini si Faris nih, waduh gitu kan. Ayo dong coba kasih pesan dan sarannya. Boleh, silahkan. Kalau untuk teman-teman band, semangat, kita masih merintis gitu. Semangat pokoknya mah guys, semangat. Nah tuh denger ya. Itu adalah saran dan masukan atau pesan dari Faris selaku anggota band. Jadi buat yang dengerin, buat anggota yang juga ngedengerin, tolong ya jangan masuk kanan keluar kuping kiri nih, barangkali itu adalah suatu koreksi juga ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Tadi kan kita udah tentang Faris juga, tentang pribadi Faris, terus juga menurut opini Faris, dan juga tadi kita udah bacain opini-opini dan pertanyaan dari para listener nih ya kan, yang udah ngisi question box di IG. Nah sekarang kita langsung dengerin lagi dari Faris. Ada gak sih saran dan masukan untuk kemajuan musik di tanah air? Oke, silahkan. Kalau musik tanah air sih, kalau Faris semoga lebih keren lagi aja, lebih
banyak lah musik-musik rock guys. Terus lebih punya karakter gitulah. Gimana ya, susah sih. Tetap semangat aja lah, semangat dan tetap keren. Wah, bagus banget ya saran dan masukan dari Faris untuk kemajuan musik di tanah air. Semoga benar-benar terwujud dan tercapai ya semua harapan-harapannya untuk tanah air kita Indonesia ini dalam dunia permusikan ya. Dan juga semoga semakin banyak anak-anak dalam negeri ya, anak-anak Indonesia yang berprestasi dalam dunia permusikan, yang memiliki suara unik dan ciri khas masing-masing yang dapat membanggakan Indonesia dalam kancah nasional maupun internasional. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Faris. Oh iya, terakhir nih, ada gak sih pesan untuk rekan-rekan dan rekan-rekan listener atau para remaja nih yang lagi dengerin sekarang? Ada gak sih kira-kira? Coba dikasih saran dulu. Untuk para pendengar podcast ini, jadi diri kalian sendiri, kembangin bakat kalian, pelajari apa yang kalian suka, dan terus berusaha, semangat terus, jangan cepat menyerah. Harus punya target ya, punya target dan tujuan. Kalian mau jadi apa di masa depan, gitu. Terus gapai juga target dan tujuannya gitu. Itu sih pesan dari Faris. Oh iya Faris, nih ada yang ngomong, satu band dong undangnya, jangan basis tungkul, hehehehe. Nah lo, gimana tuh jawaban Faris kalau misalnya satu bandnya Faris The Mood Board gitu ya diundang buat ke podcast, kira-kira gimana tuh? Tapi meren aku harus traktir sebelah ke kalian gak? Wah, boleh tuh. Ntar Faris kabarin deh The Mood Board. Kalau seblak sih bisa dibicarakan lah ya. Oke, makasih Faris atas pesan atau sarannya untuk para listener ya dan para remaja nih. Waduh, remaja asik. Ada gak kira-kira pesan buat aku? Oke, kalau gak ada gak apa-apa sih, it's okay. Dan makasih ya Faris atas waktunya. Maaf nih dibanyakin pertanyaannya. Sengaja sih, waduh sengaja, nggak deh, aku nggak sejahat itu kok. Makasih ya udah meluangkan waktunya untuk diwawancarain ya. Lebih tepatnya sih kayak bukan wawancara gak sih, malah ini tuh kayak lebih dari wawancara gitu kan. Kayak aku tuh ngebawelin Faris aja gitu. Gak apa-apa ya Faris ya, jangan kapok-kapok dan jangan pernah bosan buat sharing. Karena sharing dan cerita-ceritanya tuh insya Allah pasti berguna buat kita-kita semua ya kan. Selama itu bermanfaat atau positif ya, dan dapat membantu teman-teman juga yang mungkin lagi merasakan hal-hal tersebut ya kan, siapa tahu gitu. Jadi terima kasih sekali untuk gue star kita kali ini. Yang pertama loh, Faris adalah orang pertama, first person yang jadi rekan podcast aku. Deh, selamat ya jadi orang pertama, Zik. Dan ya terima kasih juga buat teman-teman yang udah bersedia mengisi question box di Instagram story aku di @libazhrr. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya, buat yang lagi ngerjain tugas, buat yang lagi bekerja, atau yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Percaya deh, semuanya hanya tentang waktu yang menjawab. Wede, serepet. Semangat buat kalian semua dan jangan lupa untuk tetap happy dan stay healthy ya. Jaga protokol kesehatan karena kesehatan kamu, kesehatan kita semua. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Makasih atas antusiasmenya yang sangat tinggi. Waduh, aku udah mulai ngaca nih ngomongnya. Makasih semuanya. Bye, sampai ketemu di podcast berikutnya.